hari Kamis ya puasa ya. Kamis puasa, Dinar mau bawa keluarga Dinar seperti biasa berangkat umroh kayak gitu. Kalau kemarin itu cuman bawa mungkin adik Dinar, mama sama papa berempat. Kalau sekarang komplit Dinar bawa 6 orang gitu. Jadi adik-adik yang cowok semuanya dibawa. Ini yang kemarin sempet rame yang di pesantren. Nah jadi ini dibawa semua kayak gitu. Jadi mungkin buat teman-teman Dinar, fans Dinar di luar sana, mungkin Dinar update-nya pas Ramadan kemana. Dinar pas Ramadan Dinar bawa seluruh keluarga Dinar pergi umroh. Tahun awal puasa memang pergi ke Mekah itu kenapa? Karena kan memang Dinar libur. Pertama itu libur tour. Sebenarnya banyak banget travel yang mau ngegratisin kita umroh setelah puasa. Karena kan pas puasa ini kayak full banget kayak gitu. Cuma Dinar memilih enggak, Dinar bayar sendiri aja bawa keluarga. Karena kalau habis lebaran itu Dinar nggak bisa, jadwalnya itu full. Mungkin Dinar jarang di TV atau di mana gitu ya, karena memang susah banget syutingnya itu kayak seminggu itu Dinar dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu 4 hari itu udah di luar kota. Dan malah kemarin Singapura, Malaysia juga undang Dinar nge-DJ. Jadi kayak udah aktif kayak sebelum pandemi kayak gitu. Jadi udah aktif banget DJ-nya. Nah, kenapa Dinar memilih untuk selalu berangkat di awal Ramadan? Jadi biar lebih fokus aja. Karena kan kalau Dinar tuh pekerjaannya tahu sendirilah, barbar ya. Maksudnya tuh pengen lebih apa ya? Pengen bawa keluarga itu, pengen lebih dekat dengan keluarga karena jarang ketemu keluarga juga. Terus mau fokus ibadah dan berdoa biar rezekinya bagus. 2 minggu, jadi kita di Madinah sama Mekah 2 minggu. Ya seperti biasa Madinah sama Mekah fokus ibadah di situ. Benar fokus ibadah. Mungkin kalau mau tour main nanti abis luar dari puasa sih kayak gitu. Jadi kalau aku tuh tipikal orang yang agak keras ya. Jadi kalau kata aku, ayo kita ibadah, jadi ibadah beneran full gitu. Pengalaman Dinar tuh kalau puasa di sana, itu mungkin lebih panas ya, lebih panas sama jamnya tuh lebih lama ya Pak ya. Jamnya itu di Mekah lebih lama, jadi kita harus lebih sabar kayak gitu. Dan kalau buka puasa tuh kita tuh bener-bener di masjid belum bisa makan makanan berat kan, jadi kayak minum korma dan minum air zam-zam dan paling roti doang. Jadi lanjut ke sholat isya dan tarawih gitu. Jadi habis tarawih baru bisa makan, balik ke hotel. Biasanya kegiatan kita seperti itu kayak gitu. Waduh, habis. Maksudnya itu pas puasa ya. Bapak gimana Pak? Pokoknya Bapak itu selama di Madinah harus fokus ke Quran. Terus ke Mekah mudah-mudahan bisa tamat 1 bulan. Mudah-mudahan. Yang penting bisa Bapak sehat walafiat karena bisa menjalankan ibadah. Terus Bapak mendoa kepada anak supaya anak Bapak bisa soleh. Amin. Terutama Bapak mudah-mudahan anak Bapak bisa cepat jodohnya. Amin. Jodoh mulu ah. Tapi Emang pengen cepet nih Mang Cucu Pak, jodoh mulu. Iya tuh dong. Iya. Coba dia mudah-mudahan punya turunan yang soleha. Amin. Kan Bapak anak Bapak cuma ini ke 1, kedua itu ini, ketiga ini dari, keempat itu Teteng Muhammad nanti. Tuh. Jadi mudah-mudahan anak Bapak semua Bapak merasa bahagia banget karena Bapak pasti dibawa sama dia harus ibadah Bapak hayu karena bulan puasa itu ganjarnya beda seperti bulan-bulan yang lain karena ganjaran puasa kalau umroh di daerah di tanah suci itu karena ibadah fokus ibadah itu umroh kan umrohnya rupanya 5 tuh ya. 1 niat di mikot, 2 datang ke Mekah tawaf, 3 sa'i, 4 tahallul, 5 tertib. Gitu kan rukun umroh. Mudah-mudahan bisa Bapak diberikan taufik dan hidayah ya bisa melaksanakan ibadah umroh. Bapak senang nggak diajak sama Teteh umroh? Alhamdulillah Bapak bahagia banget, Bapak seneng banget karena Bapak alhamdulillah kemarin berangkat lagi dibawa sama dia. Sekarang semua
itunya anak bapak berempat ini sama si mamanya, alhamdulillah bapak merasa bangga banget ya. Itu jadi bapak harus mendoain kepada beliau karena anak bapak ini yang paling apa itu merhatikan kepada orang tua. Gitu. Segala-galanya alhamdulillah. Apapun yang diminta ke bapak dia masih terus. Tapi itu mama di cara aku aing tapi di ngalaksanakeun ibadah umroh hingga namanya jadi pemasaran itu jadi merasa bangga gitunya dari cewek itu semungkin secaranya cowok tapi dia ada itu doanya dari orang tua melaksanakan ibadah haji dari Mekah gitu. Tapi alhamdulillah di channel Mekah itu dorong doanya di sadayana mudah-mudahan kulit rezekinya bertambah-tambah. Amin. Mama aku tuh terharu kayak kamu tuh anak cewek kok bisa sih kayak gini gitu, kayak apa yang diminta sama orang tua tuh aku tuh laksanain kayak bodo amat gitu. Aku misalkan ada uang nggak ada uang, kalau diminta sama orang tua tuh aku keluarin gitu, sesibuk apapun gitu sebisa. Iya, jadi aku tuh utamain keluarga, makanya tuh aku nggak tahu kenapa ya kayak aku tuh tanpa selama aku berkarir tuh aku nggak pernah lo dikasih sama cowok. Kalau orang lain kayak teman-teman aku nih, dia punya pacar ngasih rumah misalkan, ngasih mobil, aku tuh beli rumah beli mobil semua itu benar-benar hasil dari keringat jerih payah aku sendiri. Dan aku tuh nggak tahu kenapa kayak dikasih apa ya, kayak dikasih jalan buat kayak tiba-tiba misalkan lagi mentok mepet banget nih kayaknya wah aku nih kayaknya stuck nih karir aku di sini, tapi tiba-tiba dikasih lagi kayak banyak pintu yang tiba-tiba dikasih baru lagi kayak gitu-gitu. Itu apa ya, aku tuh terlalu bersemangat kerjanya kalau selama setahun tuh aku kayak ngehajar diri aku sendiri, kayak aku tuh nggak kenal lelah. Mungkin tidak semua tersorot media, jadi aku tuh ada kemarin kayak lagi ngerancang bisnis juga, terus lagi bikin festival juga, melibatkan kayak aku ngundang-undang artis lain di festival aku, terus apalagi tour juga. Tour itu seminggu hampir 4 sampai 5 kota, aku pernah tuh seminggu 5 kota, dan itu ada Malaysianya juga, jadi kayak benar-benar sebenarnya tuh kayak kurang tidur. Nah ini tuh kayak aku ke Mekah sambil istirahat, beribadah sama keluarga, pengen dekat gitu loh sama keluarga. Jadi aku tuh kalau luar dari bulan puasa, aku pengen fokus lagi gitu. Jadi kayak aku tuh kayak ngecas gitu loh, kalau di Mekah tuh kayak ibadah fokus, kayak ngecas diri aku. Aku nggak tahu kayak something happen, kayak magic. Kalau habis dari sana tuh kayak ada magic, kayak berapa bulan kemudian ada sesuatu yang tiba-tiba proyek besar datang ke aku. Itu sering terjadi sama aku. Sejak kapan sih kan? Oh, udah dari 2017 juga gitu ya Mbak, dari 2017. Gak pernah skip sekali Pernah pas pandemi nggak bisa. Iya, pas pandemi nggak, kan pandemi dua tahun nggak. Misalkan nemuin sesuatu yang kayak Pak, aku skip banget nih Pak, kayaknya aku ini bakal rugi atau gimana, aku langsung telepon bapak, Pak, bapak lari ke masjid doain teteh, tiba-tiba nanti tuh nggak tahu lancar aja kerjaannya, jadinya lancar gitu. Percaya atau enggak ya, kayak itu kayak terjadi di diri aku. Iya, kayak aku tuh kerja, misalkan bapak kerja, katanya bapak teteh doain karena ini rezeki ini belum ada yang masuk. Bapak insya Allah langsung bapak gas, langsung bapak masuk. Gua minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Hayo lawan kata bapak. Abrak aja. Mudah-mudahan pintu terbuka di kamu. Alhamdulillah berlimpah. Oh gitu. iya, jadi aku tuh sering banget nih ngajak jalan-jalan ke luar negeri, nggak mau. Kalau mau ke luar negeri minta cashnya aja, kalau enggak uangnya dipakai buat umroh aja, udah mereka gitu. Jadi misalnya aku ada uang, kemarin aku sempat ngajak mereka ke Singapura, masa mereka nggak mau, kayak udah uangnya aja, nggak mau. Padahal kayak aku tuh pengen ngajak jalan-jalan gitu ke luar negeri selain umroh gitu. Ya mereka, ya maksudnya tuh mereka kan memang dari kampung, jadi memang nggak suka bermewah-mewahan.
Bapak kalau misalkan dibawa jalan-jalan itu ke luar negeri, karena Bapak mah takut itu takut karena kan itu di atas di pesawat kan itu terus sampai begini Insya Allah berarti ini zaman kan ada asisten aja kamu jangan main-main di dalam pesawat nih, harus fokus itu, kamu harus mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas jangan nih, ini itu di atas laut nih kan gitu. Bapak itu takut kan. Misalkan kalau Bapak mau umroh mah, Bapak baik di rumah pokoknya mah banget ibadah. Jadi Bapak begitu terus. Kalau misalkan Pak, ayo ke Malaysia, gak mau udah aja uang aja. Gitu. Bapak terus bagi-bagi. Iya. Jadi sebenarnya gitu. Misalkan tadi Bapak punya ada rezeki, mah ada rezeki ya. Gak dikasih tahu sama mama sebelum Bapak berangkat. Tapi maaf ya, Bapak bukan bicara atau tapi yang belajar itu bukan, tapi biasanya Bapak gitu. Karena apa? Itu teh sudah pakai bolak-balik. Bolak-balik. Jadi kalau misalkan apalagi di bulan ini kan lebih pas lagi. Itu menurut Bapak. Jadi Bapak mah kalau misalkan ya Bapak ayo ke Singapura, aduh itu mah udah dibayar itunya. Aduh Bapak mah peta aja uangnya. Bapak udah dibayarin. Ya maksain aja lah. Keadaan Singapura gini, Masya Allah. Jadi kemewahan ada selebihnya dari Indonesia, ada yang selebihnya itu ada. Tapi Indonesia udah sebetulnya udah rame, tapi ada lagi yang kemewahan. Nah, namanya kan orang luar negeri. iya tiap negara kan Ada kemewahan. Aku tuh tipe orang yang sembrono ya. Jadi sebenarnya aku nggak prepare. Orang aku baru pulang dari Bali tadi. Aku pernah tuh kayak waktu tahun kemarin aja itu aku habis nge-DJ di Jayapura. Paginya langsung berangkat umroh. Tadi pagi aku pulang dari Bali, ini nanti subuh langsung berangkat umroh kayak gitu. Jadi memang nggak ada prepare. Jadi misalnya kalau ada kekurangan ya udah nanti di sana aja gitu. Kalau beli sih kumpul bersama. Ya kalau di Indonesia mungkin makan kolak yang kayak gitu-gitu ya Pak ya. Cuman kan kalau di sana udah beda, makanannya pasti kurma yang kayak gitu-gitu, roti canai. Dibawa enggak, kita tuh sembrono dibilangin. Ya sebenarnya kita tuh bisa makan apa aja, jadi kayak nyesuaiin. Jadi kalau di sana karena kadang-kadang kalau bawa makanan dari sini pernah kayak apa namanya tuh rusak gitu. Karena mungkin kopernya kan kebanting-banting kayak gitu. Jadi prepare di sana aja. Bukan jadi independent woman. Yang deketin sekarang malah berlomba-lomba dari luar negeri. Aku sebenarnya dari apa ya? Itu ya Jay dari abis umroh itu aku suruh langsung ke Dubai, cuman aku nggak bisa. Kataku, aku keluarga aku masa aku tinggalin di pesawat suruh balik ke Indonesia sendiri gitu. Cuma ya lagi ada yang deketin lah. Pokoknya Bapak mah gini aja ya. Nggak apa-apa. Yang penting ikut sama dia. Bisa kan? Bisa misalkan nih. Kalau misalkan seneng sama anak Bapak, udah ikut aja, nggak apa-apa. Misalkan mau orang bule, mau orang mana, yang penting bisa seikhwan kalau di bahasa Sunda. Ngerti ya? Iya. Jadi sehaluan, setujuan, seapa itu, yang penting kan muslim lagi, gitu aja, kan bisa gitu. Jadi Bapak tidak menghalang-halangi karena misalkan Bapak mau dijodohin ini sama Ustadz gak dapet karena dianya gak mau gitu. Jadi cuman maunya Bapak, aduh mau ke Ustadz. Jadi ada gimana dianya gak mau ke Ustadz. Bukan Ustadznya nggak mau, Ustadznya yang gimana sawah. Kalau yang nge-DM-in Ustadz banyak. berapa kali sih kita jodoh sama Ustaz sama Kak? Wah sering, apalagi kalau di TV itu ditemu-temuin sama Ustadznya. Ustadznya juga sawan, dinner kerjanya ngapain itu? Kerjanya aja. Enggak lah. Iya cuman kan itu apa ya namanya?
Bingung lah kalau sama Ustadz, bingung. Apalagi kan si mama dulu pertama bapak anak pertama itu meninggal, pertama 2 kali meninggal. Ya ini teh jadi anak pertama yang ada gitu. Jadi bapaknya takut ya gimana anak bapak misalkan orang luar negeri kayaknya kan dibeli, jadi bapak tuh jangan gitu, sebetulnya gitu. Tapi kalau mau ikut ya misalkan ikut ke Indonesia, apalagi ke bapak ke kampung mau itu misalkan dia itu ke sawah mencangkul itu aja. Iya bapak begitu aja mau mencangkul ngebun cabe, ngebun jagung, kan bapak mah udah besok sama Abu Haji, coba tanya gitu. Gitu. Terserah sama boleh, terserah sama muslim, biarin aja, jodohnya kemana-mana aja. Ya, pernah sakit 9 bulan, saya sayang, biarin aja sama menikah sama siapa saja. Doain orang tua dari awal dinar sampai kuliah sampai sekarang udah berapa tahun, biarin aja doa sama orang tua. Kepada siapa aja itu jodohnya. Oke. Jadi mungkin banyak orang yang kayak kok si Dinar dibiarin aja sih barbar kayak gitu sama orang tuanya. Nanti orang pada bingung kan. Jadi dulu tuh aku tuh sempat sakit, kayak sakit yang hampir kayak mau meninggal gitu. Kayak sakit apa kayak nggak wajar gitu ya mah ya, kayak bengkak perut gitu. Terus mama tuh pernah punya nazar sampai anak ini sembuh dia mau ngapain aja nggak akan aku larang gitu. Jadi bablas lah itu, sembuh bablas gitu. Jadi ceritanya gitu. Jadi dulu tuh bener-bener kayak udah mau meninggal ya, teteh itu kayak kurus banget, udah kayak kurus banget, tapi si perut tuh kayak gede gitu, kayak orang hamil 9 bulan. Kayak orang hamil ya, padahal bukan hamil. Jadi kayak apa ya, kayak disantet orang kayak ya kayak gitu dulu zaman masih kuliah. Jadi aku masih inget dulu kenapa aku nggak ngelanjutin kuliah itu gara-gara itu sakit, itu nggak bisa jalan sama sekali, nggak bisa jalan, sakit banget. Jadi kayak dulu hampir lebih setahun, malah hampir setahun 2 bulan di rumah aja tiduran. Nah mama tuh punya nazar kalau anak ini sampai bisa sembuh, ini anak terserah mau ngapain aja gitu, nggak dilarang. Bocorin dong, si bulenya udah dikenal inisialnya. Enggak lah, kalau jodoh-jodohan mah nanti aja balik umroh lah. Sih kalau dia jadi mula tuh ada arahnya karena dia ngerti muslim. Jadi kayak dia tuh kayak suka ngomong-ngomong habibi gitu loh. Dia nggak no alkohol, nggak makan, nggak makan juga. Iya karena kan aku tahu kan dia enggak. Terus dia kayak deket sama orang-orang Timur Tengah gitu. Enggak sih, baru gebetan lah. Iya betul. Baru pangku-pangkuan doang. Karena